dan manusia dalam dosa. Ingat Imamat 19 ayat yang kedua itu harga mati. Dikatakan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Saya bilang itu harga mati, bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Oleh karena itu, kalau bicara masalah keadilan, karena tidak ada manusia yang kudus dan sebaliknya semua manusia kudisan, jadi tidak ada yang layak untuk diselamatkan. Jadi jangan bilang bicara Allah tidak adil. Bagaimana Allah tidak adil? Udah mendapat kasih karunia mata-matain Allah tidak adil lagi. Ya? Dikasih aja mata-matain Allah tidak adil. Nah dikatakan kalau Allah berdasarkan keadilannya, ya karena dia kudus, bahwa semua manusia harus masuk neraka. Tetapi saudara-saudara, bersyukurlah karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi anugerah dan pemberian Allah, ya. Nah, jadi jangan dibilang Allah tidak adil. Yang selanjutnya dikatakan Allah diktator. Nah, karena begini memang ayatnya. Ayat begini, Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, siapa yang dikehendakinya? Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapakah yang menentang kehendaknya? Kalau dikatakan diktator, kalau dia manusia bertindak seperti itu, saya bilang wajar dikatakan dia diktator. Tapi Allah yang sempurna, apakah layak istilah diktator kepada pribadi yang sempurna untuk mewujudkan rencananya? Memang begini. Sekalipun pernah saya membaca di bukunya Harhan Wijono Iman Kristen, dia nggak setuju dengan Roma 9. Saya pikir orang ini memang mentang-mentang dokter nggak setuju dengan Roma 9. Terus dengan apa dia setuju? Ya kebetulan dia kan sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi saya berani ngata-ngatain. Karena di Iman Kristen dia berkata begitu, dia nggak suka dengan Roma 9, nggak setuju lah. Kurang artinya penafsirannya katanya nggak seperti itu. Terus bagaimana lagi? Ingat hukum hermeneutika itu terima pertama secara harfiah, baru selanjutnya lihat konteksnya. Apakah memang ada yang harus dialegoriskan? Kan begitu. Jangan aneh-aneh dong, bikin gaya-gaya sendiri, bikin hukum-hukum sendiri sesuai dengan logikanya dia, bikin penafsiran, nggak begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan selanjutnya mendorong orang untuk hidup dalam dosa. Jika ada orang yang beranggapan bahwa ia seorang Kristen beriman, tetapi berbuat dosa sesukanya, berbohong, menipu, mencuri dan lain-lain, maka keselamatan yang diakuinya itu patut dipertanyakan. Jadi aku orang Kristen, aku sudah selamat, aku diselamatkan oleh anugerah, dan aku pasti diselamatkan, katanya begitu. Sehingga saya bilang, sekalipun saya bunuh orang 10 satu hari, sekalipun saya jinahi anak orang, saya tetap selamat, katanya. Kalau ada orang yang berkata begitu, ya keselamatannya patut dicurigai lah pengakuannya itu. Karena nggak mungkin seperti itu buah roh. Buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri dan segala macam yang senada dengan itu, bukan kedagingan. Nah, orang yang diselamatkan tentunya roh yang berkarya. Itu makanya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9 itu dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Paulus bilang begitu, dengan yakin, dengan pasti dia berkata, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Dalam roh. Masa dalam roh memuaskan hawa nafsu dan kedagingan? Kan nggak begitu. Jadi imannya patut dipertanyakan. Tetapi orang yang sesungguhnya diselamatkan, dan sesungguhnya Allah sendiri berkarya dalam dirinya, berkarya dalam dirinya untuk membuahkan hidup yang benar. Nah, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, dikatakan selanjutnya menjadikan orang congkak. Nah, orang yang sungguh-sungguh mengerti justru akan lebih merendahkan dirinya karena ia menyadari bahwa ia tidak layak untuk dipilih dan ia sama sekali tidak cukup syarat untuk memperoleh keselamatan itu. Karena dia tidak cukup syarat, tidak ada dalilnya
dia untuk diselamatkan. Tidak ada dasarnya dia untuk diselamatkan. Tetapi karena Alkitab yang kita percayai mengumandangkan bahwa kita diselamatkan secara pasti, tuntas dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan bukan berdasarkan kelayakan dari diri kita, tetapi memang dia datang ke dunia ini untuk kepada umatnya, untuk datang kepada umatnya. Siapakah umatnya itu? Umatnya itu adalah orang yang kemudian terbukti percaya kepada Yesus, itu umatnya. Jangan ada cari syarat lain seperti apakah umat Tuhan yang sesungguhnya, menghakimi itu namanya. Tapi orang yang sungguh-sungguh umatnya adalah yang kemudian orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Itu umatnya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam Lukas 18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, di sana ada seorang Farisi yang sukanya nunjuk-nunjuk orang. Ya kan? Congkak. Ya kan? Nunjuk-nunjuk orang. Tetapi beda saudara-saudara dengan seorang pemungut cukai. Nah, dia dengan rendah hati menepuk dadanya, dia katakan, Tuhan, aku ini adalah orang yang tidak layak di hadapan-Mu, dan dialah yang dibenarkan oleh Allah. Ya kan? Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya suka itu. Ya? Nah, saudara-saudara, selanjutnya dikatakan menyebabkan malas PI. Wah, ini saya yang saudara-saudara sangat tidak setuju. Kalau dikatakan pasti diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Nah, sekalipun memang dikumandangkan oleh Paulus, Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga dicatat begini, sebab nas kitab suci berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran bukan perbuatannya, tapi percayanya. Nah, lantas apakah jika dengan demikian lantas orang tidak perlu berPI lagi? Toh juga Tuhan yang menarik dia, toh juga Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membuat dia percaya. Untuk apa kita menyampaikan Injil, memberitakan Injil? Saudara-saudara, saya membuat analogi seperti ini, ya kan? Nah, benarkah demikian? Saya membuat analogi seperti ini, saudara-saudara, masalah memberitakan Injil. Namanya siapa, saudaraku? Wahyu. Wahyu ini hanya contoh. Wahyu ini baik sekali kepada saya, baik sekali. Ini contoh, bukan berarti dia baik. Ya, ini contoh. Wahyu ini baik kepada saya, baik sekali. Saya telah merasakan budi pekertinya, saya telah merasakan kemurahannya, saya telah merasakan perhatiannya. Nah, suatu ketika saya bertemu dengan orang yang kemungkinan besar tahu tentang wahyu, karena semua orang tahu kan tentang Tuhan, tahu kan? Tadi di khotbah saya bilang secara filosofis, bahkan Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Semua manusia tahu tentang Tuhan. Skripsi saya dulu tahun 97 ateisme modern. Jadi kesimpulan saya tidak ada orang yang ateis. Munafik itu orang yang berkata ateis. Gak ada itu. Semua orang mengakui Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi suatu ketika saya ketemu dengan orang yang tahu wahyu. Mungkinkah saya akan berkata begini, wahyu itu jahat loh? Tetapi sebaliknya, karena saya kenal itu wahyu, saya tahu itu wahyu karena begitu ya. Anda tahu itu ya. Secara spontan langsung saya akan memberitahukan kebaikannya. Dia baik, baik, dia baik. Perhatiannya luar biasa. Tanpa saya harus menunggu seperti apa penilaian orang itu terhadap wahyu, saya akan langsung secara spontan memberitahukan kebaikannya, perhatiannya, kemurahannya. Saya langsung kumandangkan itu. Saudara-saudara, pemberitaan Injil itu bukan perintah seolah-olah kita diperintahkan dan melalui perintah itu kita memberitakan Injil. Sekalipun dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi pemberitaan Injil itu adalah panggilan. Karena secara
apa yang dia rasakan tentang Tuhan, apa yang dia ketahui tentang Tuhan, apa yang dia alami tentang Tuhan, keselamatan yang diwujudkan oleh Yesus dalam kehidupannya, berikut dalam kehidupannya sehari-hari, itu akan secara otomatis dia terdorong untuk mengumandangkan itu kemana-mana. Dia akan berkata kepada semua orang, Tuhan itu baik, dan dia menyelamatkan. Saudara pikir bahwa hanya hidup yang kekal yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah hidup yang kekal itu hanya nanti? Saudara-saudara, sebelum diciptakan alam semesta ini, sebelumnya adalah kekekalan. Nanti setelah datang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu adalah kekekalan. Waktu yang kita jalani sekarang ini, yang baik secara kronos maupun secara kairos, itu ada di dalam kekekalan. Dan kita diselamatkan secara kekal kini, baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak tahu saudara merasakan itu, tapi tentunya secara pribadi saya merasakan itu. Nah, saudara-saudara, jadi dikatakan malas memberitakan Injil tidak mungkin, karena itu adalah panggilan. Kebaikan Allah akan menggelegar di dalam diri orang, sehingga dia akan mengumandangkan berita Injil itu kemana-mana. Nah, selanjutnya dikatakan kalau Allah memilih, berarti sekaligus Allah membuang mereka yang bukan pilihan. Wah, ini adalah Allah yang kejam. Kalau begini mulainya kan? Wah, tapi ini salah. Yang benar adalah manusia sudah berada di dalam dosa, keberadaan seperti ini, dan perbuatannya seperti ini. Kenyataan hidupnya adalah betul-betul bahwa dosa itu bukan hanya sebatas perbuatan, tapi keberadaan. Nah, oleh karena dia sudah dibelenggu, jadi sehingga orang di dalam dosa bukan karena dibuang Tuhan, bukan. Tentunya kita tahu manusia itu sejak awalnya jadi berada di dalam dosa bukan karena dibuang Tuhan, tetapi karena dia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga itu yang membuat dia terjebak dan terjerembab, terkurung dan terbelenggu bagaikan lumpur. Dia masuk ke dalam dan semakin dalam, bukan karena dibuang Tuhan, tapi memang sejak saat itu semua manusia berada di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Nah, saudara-saudara, dosa itu kuat mencengkeram sehingga manusia itu tidak akan pernah bisa mengeluarkan diri dari situ. Nah, hanya dengan cara seperti ini, saudara-saudara, manusia itu berada di dalam dosa. Sesuai dengan Roma pasal 3, kebenaran kosong. Kebenaran kosong, ya kan? Tidak ada yang benar. Namun demikian, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan menyelamatkan dia dari dosa, ya kan? Oh, iya dong. Menyelamatkan dia dari dosa, dan setelah diselamatkan dia dari dosa dan dibenarkan oleh Allah menjadi total benar. Total benar. Ada yang merasa kurang benar di sini? Kalau ada yang merasa kurang benar, saya hanya ingin memberitahukan, itu hanya perasaan Anda aja, ya kan? Kalau ada yang merasa kurang benar atau merasa tidak benar, saya tetap berkata, itu hanya perasaan Anda aja, karena Anda adalah orang Kristen, karena kita ada di dalam Kristus, darah Kristus telah membalut diri kita. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang merasa kurang benar atau merasa tidak benar, saya hanya ingin memberitahukan, itu hanya perasaan Anda aja. Yang sesungguhnya kita dibenarkan oleh darah Kristus, diselamatkan dari dosa, dikeluarkan dan dibenarkan oleh Allah, oleh darah. Dan sementara ini tetap menggeliat-geliat di dalam dosa, karena memang kedatangan Tuhan Yesus, dia datang kepada umat tebusannya itu, kepada umatnya itu dia datang. Dan yang tidak diselamatkan, ingat, dia sang juru selamat, bukan fasilitator, bukan memberikan jalan kepada kita. Mentang-mentang ada Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran, dan yang diingat hanya jalannya, berarti kita jalani Tuhan Yesus supaya kita selamat. Enggak begitu.
Jadi jangan cuma jalan yang diingat, lantas kebenarannya lupa. Akulah jalan dan kebenaran. Dia benar, dia benarkan oleh darahnya. Dan kita menjadi betul-betul benar. Itu sebabnya Warren Wiersbe membuat komentarnya di surat Roma yang diterbitkan oleh Kalam Hidup. Halo sarjana biologi, ingat dong, hafal-hafal sedikit penulis buku. Jangan cuma telenovela dan sinetron yang ditontonin. Saya kadang-kadang tertarik itu lihat orang yang belajar di bangku teologi, ditanya buku ini ditulis oleh siapa? Gak tahu. Buku ini ditulis oleh siapa? Gak tahu. Terus yang diketahui apa? Ya puji Tuhan lah kalau dihafal semua kitab Kejadian semuanya kan. Tetapi ya paling tidak orang yang belajar teologi tahu lah nama-nama teolog yang terkemuka siapa, penulis-penulisnya siapa ya. Warren Wiersbe membuat benar dalam Kristus dalam komentari-komenterinya untuk surat Roma. Nah saudara-saudara, oleh karena itu kalau dikatakan Allah memilih berarti sekaligus Allah membuang mereka yang bukan pilihan, dia jelas salah dong, ya, tidak benar itu ya. Nah selanjutnya Allah mempredestinasikan. Saudara-saudara, kata predestinasi bukanlah sesuatu yang diambil dari luar Alkitab ya, dan dikatakan begini, prorizo. Nah, prorizo yaitu pro dan horizo. Apakah artinya? Artinya menugaskan, memutuskan, menetapkan, mengumumkan, menentukan, membatasi dan mentahbiskan. Saya kira dipadukan pengertian dari kata-kata ini tidak menyimpang dari arti yang sesungguhnya, yaitu ditetapkan. Predestinasi, prorizo, ditetapkan sebelumnya. Bahkan yang di surat Roma itu sebenarnya dikatakan dan mereka yang ditentukannya dari semula. Atau coba, mereka yang ditentukannya dari semula. Tapi sebelum saya lanjutkan, siapa yang bisa menggugat ketentuan Tuhan? Iblis yang paling ganas sekalipun, mukanya jelek banget, dan dia tidak akan pernah bisa menggugat ketentuan Tuhan. Siapa yang bilang? Yang